Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eronisa dari kelas PBOC NIM 210441100152. Di sini saya akan menjelaskan tugas implementasi pada modul 3, di mana kita diminta untuk membuat suatu aplikasi yang menampilkan data mahasiswa berupa universitas, nama, NIM, alamat, dan juga jurusan menggunakan konsep inheritance, konstruktor, dan juga keyword static. Nah, langsung saja. Di sini ada input Java util scanner. Ini untuk penginputan. Kemudian saya membuat kelas unif. Ini dengan atribut universitas, nama, NIM, alamat, dan juga jurusan. Tipe datanya string, sifatnya statik. Kemudian karena atributnya itu bersifat statik, maka metode settergetternya juga bersifat statik supaya bisa diakses. Di sini ada setter universitas. Ini parameternya tipe data string, nama parameternya itu nama atribut itu sendiri. Kemudian setter nama juga begitu, setter NIM, setter alamat, sama setter jurusan juga sama. Kemudian untuk getternya itu ini juga masing-masing atribut ya. Getter universitas ini mengembalikan nilai atau mereturn nilai dari atribut universitas. Begitu pula dengan getter nama, itu mereturn atau mengembalikan nilai dari atribut nama. Sama juga konsepnya dengan get NIM, get alamat, dan juga get jurusan. Nah, setelah itu saya membuat kelas mahasiswa yang mewarisi metode dan atribut dari kelas unif. Nah, di sini saya membuat konstruktor mahasiswa dengan dengan parameter universitas, nama, NIM, alamat, dan juga jurusan yang semua tipe datanya itu string. Di sini menggunakan keyword mahasiswa. Awalnya ini di sini menggunakan keyword this. Cuman karena muncul peringatan yang pokoknya itu harus mencantumkan kelas gitulah. Jadi kita pakai keyword mahasiswa. Universitas sama dengan universitas. Yang warna hijau ini mengarah pada atribut yang ada di kelas unif tadi, sedangkan yang value-nya ini mengarah pada parameter yang ada di konstruktor mahasiswa. Itu juga sama dengan nama, NIM, alamat, dan juga jurusan. Kemudian ada metode tampil, seperti yang saya katakan tadi, dari atributnya saja sudah bersifat statik, maka ke belakangnya juga bakal bersifat statik supaya bisa diakses. Setelah itu ada metode tampil. Ini dipanggil ketika user telah selesai menginputkan data yang diminta. Di sini ada sistem outprint. Ini hanya sebagai penghias kan, supaya lebih terstruktur gitulah. Kemudian sistem outprint untuk universitas itu yang manggil dari atribut universitas itu sendiri, manggilnya itu dari konstruktor yang ini. Gitu juga dengan nama, NIM, dan juga alamat. Nah, untuk jurusan itu sendiri karena ada beberapa pilihan, jadi di sini ada pengkondisian di mana kalau user menginputkan 61, ya yang ke output jurusan sama dengan matematika. Kalau 62, yang ke output itu jurusan biologi. Sampai dengan 66 itu yang ke output ya jurusan sistem informasi. Tapi kalau misalnya user itu menginputkan hal lain selain dari 61 sampai 66 ini, maka yang ke output kode tidak valid. Nah, setelah itu ini ada metode jurusan. Ini buat memberitahukan kepada user bahwa 61 itu apa, 62 itu apa gitu. Jadi user tidak akan merasa kebingungan. Nah, ini metode intro hanya sebagai berikut lah. Hanya sebagai
supaya lebih rapi, supaya lebih terstruktur. Nah, kita beralih ke mainnya. Di sini ada string ulang, ini untuk perulangan, dimana string ulang itu value-nya y, while ulang equals y. Jadi kalau misalnya user menginputkan y, itu hal-hal yang ada dalam while itu akan terulang, ya, akan terlooping. Kemudian kalau misalnya user menginputkan hal lain selain dari y, maka program akan selesai dan ke output program telah selesai gitu. Nah, untuk penginputannya sendiri itu saya membuat 2 objek scanner, yaitu objek INP dan juga objek input. INP ini untuk menginputkan data yang diperlukan, sedangkan objek input ini untuk menginputkan jawaban dari pertanyaan ya atau tidak. Nah, di sini karena sudah terkonstruktor, jadi tidak diperlukan membuat objek untuk kelas mahasiswa itu sendiri. Jadi tinggal panggil aja ininya metode sama atributnya. Ini untuk intronya tadi, untuk perawalan, kemudian nama universitas, mahasiswa.universitas sama dengan NP next line. Di sini pakai next line semua karena tipe datanya itu string semua. Kemudian lanjut nama mahasiswa, NIM, alamat. Nah, ini untuk menampilkan jurusan itu ya, yang tadi 61 itu apa, 62 itu apa. Kemudian user akan ditanyakan pilih nomor berapa, baru deh diinputkan. Nah, semua nilai yang telah diinputkan oleh user ini bakal tertampung dalam metode tampil. Jadi metode tampil ini akan tampil sesuai dengan yang terstruktur di sini. Nah, setelah itu ini sebagai pembatas saja. Kemudian user ditanyakan apakah Anda ingin memasukkan data lagi. Kalau misalnya ya, bakal terjadi perulangan. Kalau misalnya tidak, itu bakal terhenti programnya, kemudian ke output program telah selesai. Kita coba run. Ya, ini setelah diinputkan bakal langsung tampil. Baru ditanyakan apakah ingin masukkan data lagi, misalnya ya. Nah, ini bakal diminta buat menginputkan lagi. Coba kita inputkan angka lain selain dari ini yang tercantum di sini, misalnya 12. Nah, kan kode tidak valid. Kalau di sini kan jurusan ke outputnya jurusan sistem informasi. Nah, kalau di sini kodenya tidak valid. Kemudian tidak. Nah, program telah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.